Dia akan bilang, pemimpin daerahnya namanya Markus. Dia bilang saudaranya, Matius, kau datanglah ke Riau, bawa cap tikus. Iya. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali Ustadz Yahya Walloni, yang mana Ustadz ini memang selalu kontroversial. Soalnya kalau nggak kontroversial guys, nggak makan nanti dia nggak ngebul dapurnya. Itulah kenapa selalu bahas tentang Kristen yang jelek-jeleknya doang, dan dia selalu lupa bahwa dirinya sendiri selalu blunder dan mengakui bahwa dirinya sama aja dengan sesuatu yang dia kritik. Istilahnya kerbau di depan matanya nggak bisa dia lihat. Istilahnya kerbau di matanya dia nggak bisa lihat, tetapi semut di temannya dia bisa lihat. Itulah Yahya Walloni. Kita langsung aja nonton videonya guys. Dia akan bilang, pemimpin daerahnya namanya Markus. Dia bilang saudaranya, Matius, kau datanglah ke Riau, bawa cap tikus. Iya. Dia pakai nama-nama Kristen ya, jelas lah Markus dan Matius, nama apa lagi ya, pasti nama Kristen gitu loh. Dan itu diambil sama dia, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu buruk. Karena apa? Markus telepon saudaranya yang Matius suruh bawa cap tikus. Tapi saya yakin 1000% ini omong kosongnya dia aja. Mungkinkah di Riau dipimpin oleh seorang Markus yang punya adik nama Matius? Ini jelas ngarang banget. Ya untuk apa sih? Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa di Kristen tuh jelek. Karena bawa cap tikus pasti ujung-ujungnya mabuk. Kan gitu kan? Kalau kita lihat dari narasi yang ingin dibangun oleh Yahya Walloni ini. Tapi tahukah kalian bahwa setelah dia ngomong kayak gini, mungkin dia lupa ingatan atau pikun bagaimana, kemudian dia menunjukkan bahwa dirinya ya nggak lebih baik dari Matius dan Markus itu. Karena dia sendiri melanggar aturan yang dia bangga-banggakan. Dan saya heran kok bisa ada ustadz bangga melakukan pelanggaran terhadap sesuatu. Kita langsung aja nonton videonya. Iya. Itu di perbatasan Jambi dengan Riau, saya sering berdakwah keliling Indonesia pakai mobil. Mobil saya kan ibu bapak sudah tahu nggak ada plat nomor. Kalau turun di feri di apa sana di Lampung, selamat malam, malam komandan. Kenapa ini nggak ada nomor? Sudah mati lama pak. Kenapa tidak diurus Ustadz? Mahal komandan, Fortuner ini. Sudah ditanya ke Samsat, sudah mahal sekali komandan, hampir 50 juta. Karena Ustadz Yahya, polisi selfie-selfie, teman-teman lalu lintas. Udah Ustadz, yang penting jangan tabrak orang ya. Siap komandan. Udah lewat. Coba kalau teroris, ini tak langsung polisi tembak. Dengan bangganya, perhatikan ya, dengan bangganya dia mengatakan hal itu. Dia platnya mati, pajaknya nggak dibayar, alasannya mahal, tapi ujung-ujungnya apa? Nggak mau bayar. Dan dengan bangganya bisa lolos dari polisi, itu bangga seperti itu. Ya kalau saya lihat ini namanya orang yang tidak menghormati pemerintah, tidak menghormati aturan, dan tidak menghormati polisi. Kok bisa dengan bangganya dia sampaikan hal ini gitu loh. Sekarang saya mau ambil kaitannya. Kalau orang tadi, Yahya Walloni itu seakan-akan mengejek yang mana tadi nama Markus dan Matius minum cap tikus. Lalu dia dengan bangganya menunjukkan dirinya sendiri yang melanggar aturan pemerintah. Ini namanya apa ini? Ini namanya sama aja munafiknya. Ini namanya sama aja. Bilang orang lain salah, tapi dirinya sendiri membanggakan kesalahannya. Di dalam Alkitab, hal-hal seperti ini jelas dilarang. Ini jelas dilarang, guys. Kenapa bisa dilarang? Ya, kita akan cek aja. Kita akan cek ayat Alkitabnya seperti apa. Dalam Matius 7, dikatakan ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Saya harus lihat di sini berkaitan dengan hidup seseorang ya. Seperti Yaya Waloni. Yaya Waloni menghakimi orang yang tadi membawa cap tikus. Dan kemudian dia sendiri membanggakan dirinya yang melakukan kesalahan. Ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Apa maksudnya selumbar di sini? Selumbar itu sesuatu yang kecil di mata saudara kita, kita bisa lihat. Tetapi balok yang besar tuh di mata kita, kita nggak bisa lihat. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bagaimana Yaya Waloni ini melihat hal kecil yang dilakukan oleh nama Markus dan Matius yang dia karang tadi supaya bisa menyudutkan orang Kristen. Tapi dia sendiri nggak sadar bahwa balok di matanya yang melanggar aturan tadi, nggak bayar pajak dan dengan bangganya nggak ada plat itu, dia bangga-banggakan dan dia nggak tahu kalau itu salah. Coba bagaimana ini? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Bagaimana Yaya Waloni ini mau membuat orang yang minum cap tikus itu bertobat kalau dia sendiri bangga melakukan dosa dan kesalahannya? Tuhan Yesus mengatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang-orang yang begini, bertobat dulu lah ya Waloni. Berhenti bicara kotor, berhenti langgar aturan, melawan pemerintah dengan bangganya seperti itu, baru mengeluarkan yang tadi dari saudaramu itu, dari orang Kristen itu, supaya mereka nggak minum. Ketika saya mengatakan hal ini, bukan berarti saya membela saudara Kristen yang melakukan mabuk-mabukan. Tidak, itu adalah perbuatan yang berdosa. Itu harus dihentikan. Saya sebagai hamba Tuhan jelas melarang itu dan saya pun tidak melakukan mabuk. Orang-orang Kristen yang suka mabuk itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Atau bukan Kristen sejati ya, Kristen KTP doang. Karena kerjaannya masih berbuat dosa dengan cara mabuk-mabuk, cap tikus dan lain-lain. Tetapi maksudnya ya Yaya Waloni sadar diri. Nggak usahlah jelek-jelekin Kristen, nggak usahlah cari bahan-bahan yang dikarang supaya kelihatan Kristen jelek. Kalau toh pada akhirnya kamu ngumbar sendiri kejelekanmu. Perbaiki diri sebagai seorang mualaf, belajar baik-baik Al-Quran, belajar baik-baik akhlak yang dimiliki sesuai dengan Al-Quran, supaya hidupmu itu menjadi teladan dan contoh bagi orang. Sebagai hamba Tuhan, kita itu harus menjadi teladan bagi orang lain. Kayak saya bisa menegur anak-anak, bilang kamu jangan merokok, kamu jangan minum karena itu tidak baik untuk kesehatan. Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena saya tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Lah ini Yahya Waloni mau nasihatin orang Kristen, dianya sendiri ngelanggar-langgar aturan mulu. Kan nggak lucu nih guys. Nasihatilah jemaahmu. Nasihatilah jemaatmu yang baik, jangan kasih teladan yang buruk. Bilang ke jemaatmu itu, bayar pajak yang teratur, taat kepada pemerintah, jangan melanggar aturan. Kalau salah bertanggung jawab, bayar tilang, begitu loh. Itu nasihat yang baik. Bukan malah, saya lolos dari tangkapan polisi, plat saya nggak ada, pajak saya belum bayar. Untuk apa mobil Fortuner nggak bisa bayar pajak, kan gitu guys. Dalam Alkitab juga dikatakan bagaimana cara kita menghormati Tuhan adalah dengan menghormati pemerintah yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Misalnya kita mau menghormati Tuhan, tetapi kita selalu menerobos lampu merah. Itu tentunya kita tidak menghormati Tuhan, apalagi dengan label kita. Sebagai orang Kristen, mari kita menjadi orang Kristen yang takut Tuhan, yang menghormati pemerintah dan melakukan setiap peraturan yang ada di Indonesia ini. Sampai di sini saja dulu. Luis Prasetyo, God be with you all.